Naturalisasi yang kali ini yang 11 orang terakhir ini itu adalah orang-orang yang tidak hanya punya kemampuan bola tetapi juga punya darah Indonesia, keturunan Indonesia. Tetapi menurut saya melihat naturalisasi itu tidak hitam putih, tidak salah benar. Naturalisasi bisa dikatakan sebagai sesuatu yang benar ketika itu hanya sebagai sebuah solusi sementara, bukan solusi jangka panjang. Tapi kalau orang memilih, mereka yang berdarah Indonesia, Iya. kemudian memilih untuk membela Indonesia, apa salahnya? Tidak salah, tetapi itu jangan dijadikan solusi utama. Karena apa? Tugas utama PSSI itu apa? Itu kan melakukan pembinaan. Saya kira nggak ada soal saat ini dengan naturalisasi saat ini dan ke depan saya kira. Naturalisasi yang dilakukan oleh federasi kali ini betul memang jangka pendek. Tetapi Indonesia butuh pemantik. Pemantik untuk apa? Untuk berbicara di level Asia. Halo Sobat Media Indonesia, salam sehat dan selalu semangat. Salam olahraga. Jumpa lagi bersama kami dalam program Ordal, obrolan mendalam bersama orang-orang dalam. Seperti biasa, ada Mas Jaka Budi Santoso. Salam sehat. Selain Ordal, beliau ini adalah wartawan olahraga, khususnya sepak bola. Yang Ya, sudah dulu. cukup lama dulu ya, Dulu. pos di PSSI. Ya, puluhan Temannya tahun. Nurdin Halid. Apa kabar Mas Jaka? Alhamdulillah sehat. Oke. Masih Dan agak ini. Mas Abdul Qahar. Ya, kalau saya bukan wartawan olahraga tapi penyuka Nah, sepak bola. penikmat. Penonton, Penonton. penikmat, Atau penikmat. bukan pemain. bukan pemain, tapi mengamati secara mendalam Mas Qahar. Ya, Iya. dari kecil. Dari kecil. Iya, kenapa kita mengawalinya dengan salam olahraga? Karena hari-hari ini kita ini kan sedang berevoria kan? Ya, demam. Karena prestasi yang mencengangkan. Saya bisa bilang pencengangkan karena timnas ya bisa ada yang sebut timnas, ada juga yang menyebut tim U23. Tim Tim sebenarnya. nasional, boleh. Ya. Atau tanya Sebenarnya Pak Jaka lah. iya. Karena Sebenarnya kalau timnas tim ya. itu kalau Timnas untuk FIFA senior, ya kan? untuk FIFA kalau FIFA itu timnas itu ya senior. Iya. Tim U23 kita, Ya. Garuda Muda, itu mencatat prestasi yang luar biasa. Masuk semifinal. Ya. Piala Debutan. Asia. Debutan. Di fase grup mengalahkan raksasa-raksasa sepak bola Asia. Ya. Mengalahkan Korea Selatan, mengalahkan Jordania, mengalahkan juga Australia. Ya. Di awal meskipun kita kalah dengan Kalah kontroversi ya. banyak Secara catatan. kontroversial ya. Ya kita bahas itulah ya Mas Kohar. Ya. Ya. Ya kita awal dari Mas Kohar lah sebagai penikmat dan pengamat sepak bola. Ya, ada yang berbeda antara AFC U23 kali ini dengan 2 tahun yang lalu. Kan ini event 2 tahunan ya. Piala Asia U23 ini kan event yang 2 tahunan. 2024, sebelumnya 2022. Juara bertahannya sudah rontok, yaitu Arab Saudi. Arab Saudi itu kan juara U23 tahun 2022. Apa yang membedakan dengan tahun 2022 dengan 2024? Yang membedakan adalah event kali ini itu sekaligus dijadikan sebagai ajang penentu pihak negara-negara mana saja yang bisa tampil di sepak bola putra untuk Olimpiade. Nah, ini yang membedakan. Mengapa kemudian semua negara ini ngotot pengen masuk dalam semifinal? Karena hanya peserta yang masuk semifinal lah yang punya tiket kira-kira menuju ke Olimpiade. Tiket yang di tangan sudah pasti kalau menang semifinal. Juara 1, juara 2 itu mau final, mau juara 2, mau juara 1, dua-duanya langsung otomatis. Sementara setengah tiketnya adalah di semifinalis yang kalah. Dia harus bertanding dulu untuk memperebutkan tempat ketiga sehingga dapat tiket. Ya. Kalah di semifinal, di perebutan tempat ketiga, masih punya harapan Ya. melawan juara keempat dari negara pemenang keempat di Afrika U23. Tetapi dengan proses yang panjang. Nah, ingin pendek atau ingin panjang? Nah, kalau ingin pendek ya kita harus menang melawan Uzbekistan nanti malam. Nah, yang membuat saya bangga kali ini adalah ada perubahan yang luar biasa. Terutama dari sisi permainan ya. Dari sisi permainan dan terutama adalah mental. Mental Saya- dan fisik ya. Mental dan fisik. Jadi fisik itu digembleng luar biasa. Ini berkahnya punya
pelatih Sintayong ya, yang dihujat habis-habisan karena sudah sekian tahun kok tidak memberikan trofi juara kan gitu. Sementara yang lain mengatakan bahwa proses Sintayong we trust gitu kan. Mereka percaya dengan prosesnya yang dibikin oleh Sintayong. Maka yang kita saksikan hari ini adalah fisik kuat, main 120 menit plus ya, injury time kan. Kemudian teknik juga luar biasa. Kita tidak mengandalkan bola-bola umpan panjang sebagaimana biasanya, tapi kita juga bola yang umpan semacam kayak ada sebut tiki taka gitu ya. Proses tiki taka itu, dan ketika di pressing itu pemain tidak gugup. Kalau dulu kan di pressing begitu pokoknya dapat bola langsung tendang ke depan. Nah, begitu dipotong oleh pemain lawan ya kalah kita akhirnya. Kalau sekarang enggak. Kita masih berani main tiki taka, kita berani oper ke tengah. Nah, secara teknis ini bagus. Kemudian yang ketiga adalah mental. Sintayong membawa perubahan yang luar biasa pada sisi mental. Tidak gampang loh bisa membobol 11 gol penalti itu untuk sebuah tim yang mentalnya mental rapuh. Akan sangat susah kita bicara mental ini 10 tahun yang lalu misalnya, atau 5 tahun yang lalu, 6 tahun yang lalu. Dalam sebuah konferensi pers itu Simon McManamy, pelatih sebelum Sintayong ya, pelatih timnas sebelum Sintayong, ketika konferensi pers waktu itu kalau tidak salah pra-Piala Dunia menjelang lawan Thailand. Apa yang dikatakan oleh Simon McManamy adalah kami realistis bahwa Thailand adalah di atas kami. Tapi bola itu bundar. Tetapi pertama statement yang dikatakan kami realistis itu bisa meruntuhkan mental. Akhirnya apa? Ya kalah memang lawan Thailand. Itu hanya lawan Thailand. Lawan Vietnam juga begitu, nunduk, nggak berani tegak berdiri. Sudah mentalnya sudah kalah duluan. Nah, yang diperbaiki, yang diperbaharui oleh Sintayong kali ini adalah mental. Mentalnya luar biasa sehingga bisa melampaui target. Targetnya 8 besar, sekarang sudah 4 besar. Jadi layak untuk diberikan apresiasi. Nah, faktor lainnya yang keempat, perbedaannya adalah karena ini menunjukkan bahwa naturalisasi yang digagas akhir-akhir ini adalah jalan yang tepat. Bukan jalan yang salah, sebagaimana dikritik oleh banyak kalangan. Karena naturalisasi yang dilakukan kali ini, yang dirintis oleh eranya Iwan Bule ya, sebelum Erick Thohir, itu naturalisasi yang berbeda dengan naturalisasi yang digagas beberapa tahun yang lalu. Kalau beberapa tahun yang lalu itu kan naturalisasi kan yang diambil dari mereka-mereka yang sudah berdomisili di Indonesia selama 5 tahun paling enggak. Ya kita saksikan dulu Christian Gonzalez karena sudah main di Persik Kediri, main di Persebaya, di PSM Makassar ya tadi mana? Ada Greg Nwokolo juga. Greg Nwokolo. Rata-rata mereka 5 tahun. Betul. Karena di Indonesia dan mereka tidak ada darah keturunan Indonesia. Christian Gonzalez asli Uruguay. Tapi karena menikah dengan orang Indonesia. Lalu berdomisili di Indonesia selama 5 tahun berturut-turut. Nah, lalu kemudian dinaturalisasi. Nah, kali ini berbeda. Naturalisasi yang kali ini yang 11 orang terakhir ini itu adalah orang-orang yang tidak hanya punya kemampuan bola, tetapi juga punya darah Indonesia, keturunan Indonesia. Meskipun Justin Hapner. Iya, meskipun sebelumnya juga pernah itu naturalisasi, tetapi juga gagal gitu loh. Ada dulu kalau tidak salah ada Tony Kusel, ada Van Bokering, terus kemudian ada Sergio Van Dijk. Ya, karena tidak dibasiskan atas dasar riset. Ini pemain ini sedang dalam posisi di mana? Dia bermain untuk klub apa? Atau dia punya statistik seperti apa? Sementara yang ini, tim ini diolah. Iya, betul. Bayangkan coba, Justin Hapner sudah dilihat karena dia punya kemampuan. Statistiknya bagaimana ketika dia main di level junior seperti apa, trennya seperti apa, itu dilihat semuanya. Rafael Struijk juga begitu. Lalu Ivar Jenner juga begitu. Kemudian Nathan Chuaon. Kan sekarang dia pemain Swansea yang dipinjamkan ke SC Heerenveen kan. Dan Heerenveen dia beberapa kali bermain meskipun posisinya back kiri ya. Nah, lalu belum sebelumnya Ragnar Oratmangun,
lalu Sain Patinama, Sandy Walsh, Jordi Amat. Iya. Jordi Amat malah sudah malang melintang di berbagai klub-klub besar. Artinya rekam jejak mereka betul-betul dirunut. Baru kemudian dinaturalisasi. Itu yang membedakan dengan naturalisasi dulu. Naturalisasi dulu itu ya mereka datang dari klub-klub yang mediocre. Sementara sekarang kan dari Liga Belanda, liga utamanya. Liga Belgia, ada dari Liga Inggris. Yang koefisien liganya di Eropa itu tinggi, nilainya itu tinggi. Jadi inilah yang membedakan naturalisasi itu. Dan saya kira ini sesuatu yang positif. Ya. Karena kan ini kan membangun mental bangsa kita kan luar biasa. Nggak tahu kalau menurut Mas Jaka yang mungkin teman dekatnya ketika Pak Nurdin Halid ketua umum PSSI, barangkali pandangannya berbeda. Tapi begini, ada juga yang menarik adalah soal rata-rata usia pemain. Ini Ya, kan regenerasi semudah. pemain yang sangat luar biasa Ya, ya, betul. karena tim U23 ini kalau dihitung rata-rata itu paling muda. Rata-rata umur 20 tahun. 20 tahun. Sementara Orang tua. tim senior kemarin itu tim seniornya itu usianya rata-rata 23 tahun. Ya. Ini artinya ya selain tadi naturalisasi yang berhasil, juga regenerasi pemain juga berhasil gitu loh. Nah, pertanyaan saya ke Mas Jaka sebagai orang dalamnya sepak bola pada waktu itu. Pada Sekarang waktu itu ya. sudah di Kalau luar. udah di luar. Seberapa panjang ini perjalanan tim U23 kita ini? Tergantung bagaimana memaintenance-nya. Kalau selama ini kan sebenarnya kan kita itu kalau untuk apa pemain-pemain muda itu tidak kurang. Ketika muda, ketika junior itu bagus. Tetapi ketika menginjak untuk level-level senior itu yang jadi persoalan. Nah, ini kan jadi persoalan yang harus betul-betul diini oleh PSSI. Dan kalau kita lihat trennya sekarang, saya kok ada keyakinan bahwa anak-anak muda ini tidak akan layu sebelum berkembang. Tetapi satu hal yang menurut saya perlu kita tekankan kepada publik juga, jangan terlalu memberikan apresiasi yang berlebihan kepada mereka. Itu yang selama ini jadi persoalan juga ketika dia berprestasi. Oke lah, prestasi mereka itu sangat kita hargai, sangat kita apresiasi. Tetapi kalau kita memberikan euforia yang begitu luar biasa sampai meracuni mental mereka, itu justru akan menjadi kontraproduktif. Menurut saya wajar-wajar saja kita memberikan apresiasi mereka bahwa mereka sudah menorehkan sejarah yang sangat manis, itu kita akui. Bahwa mereka akan berpeluang untuk menorehkan sejarah yang jauh lebih manis, itu kita harapkan. Tetapi sekali lagi kita kasih apresiasi penghargaan yang standar-standar saja, nggak usah berlebihan, biar mereka matang. Jangan belum apa-apa mereka sudah kita anggap sebagai pahlawan yang seperti tiada tanding, itu saya khawatir itu akan merusak mental mereka. Dan itu pengalaman kita sebelum-sebelumnya. Soal nanti tadi kembali ke soal naturalisasi seperti Mas Kohar. Saya setuju bahwa saat ini naturalisasi itu adalah solusi. Tetapi menurut saya melihat naturalisasi itu tidak hitam putih. Tidak salah benar. Naturalisasi bisa dikatakan sebagai sesuatu yang benar ketika itu hanya sebagai sebuah solusi sementara, bukan solusi jangka panjang. Naturalisasi saya anggap salah ketika dia menjadi solusi utama untuk mendapatkan pemain tim nasional. Sumber pemain tim nasional itu kan ada 3. Pertama adalah dari kompetisi dalam negeri, kemudian yang kedua adalah kompetisi luar negeri, dan ketiga adalah naturalisasi. Mereka yang mengambil pemain tim nasional baik kelompok umur maupun senior dari naturalisasi itu menunjukkan kompetisi mereka tidak bagus. Tapi kalau orang memilih mereka yang berdarah Indonesia, Iya. kemudian memilih untuk membela Indonesia, apa salahnya? Tidak salah, tetapi itu jangan dijadikan solusi utama. Karena apa? Tugas utama PSSI itu apa? Itu kan melakukan pembinaan. Ini mulai menarik. Memantau naturalisasi juga tugas PSSI. Iya. Tapi tugas utama dari awal itu adalah pembinaan. Ya. Kalau cuma naturalisasi, yaitu hampir bisa dikatakan tidak perlu orang yang terlalu pintar kalau menjadikan naturalisasi itu sebagai solusi utama loh ya, sebagai cara utama ya. Enggak, Kalau saya itu cara- melihatnya berbeda. Kalau itu cuma cara sementara, itu saya setuju. Tapi tugas utama tidak boleh dikesampingkan. Iya.
bahwa pembinaan itu harus dilakukan sejak dini, kompetisi kelompok umur itu harus betul-betul dimaksimalkan, kompetisi yang Liga Senior itu harus betul-betul digulirkan secara profesional, yang ujung-ujungnya bisa menghasilkan pemain-pemain tim nasional yang mumpuni. Itu adalah tugas utama sebuah federasi, bukan mendapatkan pemain dengan cara-cara instan. Itu sih saya kira. Tapi saya sedikit koreksi. Jadi sebenarnya naturalisasi ini bukan solusi utama. Karena faktanya kalau kita lihat di tim U23 ini pemain keturunan ya, itu hanya 4. Betul, ya kan? Selebihnya. Betul, saya bilang kalau naturalisasi itu dijadikan solusi utama itu salah. Tetapi kalau naturalisasi itu dijadikan solusi sesaat, itu saya pikir ya kita masih bisa menerima. Karena memang prestasi tim kita itu memang sudah berpuluh-puluh tahun tidak bisa menunjukkan hasil yang maksimal kan. Kalau kemudian dengan naturalisasi hasilnya bagus, itu menurut saya sebuah bisa menjadi pemantik semangat lah bagi para anak-anak muda kita yang mencintai sepak bola untuk menjadi pemain sepak bola dan akan membela tim nasional. Tapi dengan catatan itu harus benar-benar dikelola dengan profesional oleh PSSI. Kalau PSSI terus-terusan berharap pada naturalisasi ya istilahnya buat apa ada federasi yang tugas pokoknya itu adalah untuk melakukan pembinaan. Tapi gini, tadi ada saya berbeda ya. Saya pendapat berbeda. Gini. Tahu meskipun saya juga sebenarnya berbeda. Enggak apa-apa, tapi kan Mas Har sebagai host. Iya. Enggak apa-apa juga. Harus adil. Makanya saya kasih kesempatan ke Mas Kuat. Gini. Lihat timnas Prancis di Piala Dunia 2018. Dari 25 squad, itu 15 pemain itu imigran. Tapi di 2018, eranya Mbappe, ketika Prancis juara di Rusia ya, Piala Dunia Rusia, itu ada Pogba, ada Mbappe dan seterusnya. Itu 15 jumlahnya dari 25. Dan mereka sebagian besar ada naturalisasi. Mereka sama sekali malah tidak punya darah Prancis. Tapi ini ditempuh oleh Federasi Sepak Bola Prancis karena dia melihat sempat terjadi paceklik gelar. Ketika 75, ketika negara-negara lain yang kemudian di jajaran Eropa sudah mengenyam rasanya juara, baik di level Eropa maupun dunia, maka tiba-tiba Perancis kemudian federasi punya pikiran untuk menaturalisasi para imigran. Setelah itu apa yang dilakukan oleh federasi dengan membuat sekolah-sekolah sepak bola, akademi sepak bola yang terbuka bagi para imigran itu dari Maroko, dari Aljazair, dari beberapa negara Afrika. Yang terjadi kemudian mereka tumbuh kembang dan ketika mereka dewasa, ya mereka akhirnya memilih menjadi warga negara Prancis. Nah, kita saat ini itu sebetulnya sedang melakukan hal yang sama yang dilakukan oleh banyak negara. Bukan hanya Prancis, Spanyol misalnya juga begitu. Nah, Maroko itu sekarang yang sedang berebut dengan Spanyol kan, pemain-pemainnya. Kenapa? Karena ya itu tadi. Sepak bola itu sudah menjadi kebanggaan di masing-masing negara, sehingga federasi di tiap-tiap negara itu juga berlomba-lomba menjadikan naturalisasi sebagai bagian yang sah. Apalagi bila naturalisasi itu ada kaitan dengan darah keturunan. Sehingga itu adalah hak setiap warga negara. Kalau dia kemudian menjadi warga negara. Kalau dia menjadi pilihan Indonesia menjadi salah satu pilihan. Jadi ini kelebihannya naturalisasi kali ini. Dan yang dinaturalisasi kan beberapa di antaranya adalah pemain yang sangat muda. 4 ini. Plus kalau Elkan Bagot bukan naturalisasi. Dia memilih warga negara ketika usianya belum 20. Sudah memilih warga negara Indonesia. Dan akhirnya memilih warga negara Indonesia. Tapi 4 yang lain kan naturalisasi. Mereka muda-muda. Bahkan beberapa pemain yang ini juga masih pada era keemasannya. Jadi naturalisasi yang dilakukan oleh federasi kali ini betul memang jangka pendek. Tetapi Indonesia butuh pemantik. Pemantik untuk apa? Untuk berbicara di level Asia. Nah, sekarang cara yang sama kan ditiru oleh Malaysia. Ditiru oleh Vietnam. Ditiru oleh Filipina. Filipina lebih dulu memang. Filipina lebih dulu daripada Indonesia. Ketika eranya Pak Nurdin Halid kan Filipina sudah
Young Husband, bersaudara itu. Iya, saya baru ingat. Nah, itu Piala Iya, AFF atau Asia. AFF. Iya. Nah, di situ kan sudah menggunakan naturalisasi dan itu terus kan dicampur begitu dengan liga domestik. Jadi tidak ada masalah. Brazil itu timnasnya itu didominasi oleh pemain-pemain yang bermain di Liga Eropa, bukan di liga domestik. Meskipun liga domestiknya Brazil tidak berarti buruk. Di Brazil itu tidak kekurangan stok karena memang mereka sudah punya sejarah sepak bola yang panjang. Nah, kita ini kan naik turun ini. Nah, karena itu naturalisasi dibutuhkan sebagai pemantik. Satu, dengan naturalisasi bagusnya apa? Kita berbicara di level Asia. Ketika kita sudah berbicara di level Asia, maka tugas selanjutnya ya malu dong kalau liga domestik kita kelasnya masih kelas rendah terus, padahal timnasnya sudah atau tim kelompok umurnya sudah di level Asia, bahkan mungkin sebentar lagi dunia kalau sampai bisa masuk Olimpiade. Jadi saya kira nggak ada soal saat ini dengan naturalisasi saat ini dan ke depan saya kira. Apalagi ke depan ini kan sudah dengan naturalisasi ini bawahnya nanti kan tinggal diaspora. Wilber Jardim itu kan usianya belum 20. Ada potensi bagi dia untuk memilih warga negara Indonesia. Dan sekarang dia sedang bermain di Sao Paulo, klub yang elit di Brazil. Dan sekarang dia kelompok umur. Dipanggil lagi di U20, ada 2 orang lah paling tidak. Artinya dari naturalisasi kemudian dilihat, oh bahwa Indonesia punya kemajuan yang pesat. Sehingga para diaspora itu juga akhirnya, nanti kalau saya remaja, kalau saya sudah menjelang 20, saya akan pilih menjadi pemain timnas Indonesia. Karena tidak kalah bergengsi bila dibandingkan dengan Belanda misalnya. Sekarang ini kan kita rebutan ini dengan Federasi Belanda ini kan. Sampai pelatih Belanda kan sempat mengeluhkan agar memagari beberapa pemain. Tijani Reinders itu kan akhirnya gagal dinaturalisasi karena ya dia buru-buru dipanggil oleh timnas kan, dan sekarang main di AC Milan. Artinya bahwa beberapa nama yang dibidik itu bukan sembarang nama, dan itu dilakukan oleh federasi sejak eranya waktu itu Iwan Bule ya, dengan mengirim tim namanya Hassani Abdul Ghani dan CS lah, yang mereka mempunyai koneksi, mempunyai jejaring, dan punya daftar pemain-pemain. Ditambah sekarang PSSI dipimpin oleh Erick Thohir yang jaringan sepak bolanya sudah mendunia. Betul. Maka menjadi lebih mudah naturalisasi kali ini. Jadi saya lebih sepakat apabila naturalisasi itu sesuatu yang biasa dan tidak perlu dirisaukan. Tapi tadi ada hal yang menarik yang disampaikan Mas Jaka ya. Sebentar. Saya ini, jadi kalau saya memberikan contoh negara-negara Eropa. Kalau bicara sepak bola memang Ordal paling ramai. Gitu. Enggak, kalau kita memberikan contoh negara-negara Eropa itu kayak Prancis, katanya natural itu sebenarnya bukan naturalisasi. Kayak Mbappe itu. Dia imigran, keturunan dari Aljazair sama Maroko, Aljazair atau mana gitu. Tapi dia lahir dan besar di Prancis. Tapi mereka punya 2 keluarga negaraan loh. Oh iya, tapi dia lahir dan besar di Perancis. Bukan naturalisasi. Sejak awal itu Mbappe itu warga negara Perancis. Bahwa dia keturunan dari dia punya Afrika, 2 warga negaraan. Iya, betul. Tapi dia lahir dan besar di, kata ada yang menasalahkan juga soal Mesut Ozil, kayak Zidane. Dia itu sebenarnya bukan naturalisasi. Mereka tuh lahir di negara imigran dari orang tuanya imigran gitu loh. Jadi menurut saya kalau kita menganalogikan atau membandingkan dengan mereka kurang tepat. Tetapi sekali lagi saya tidak menentang naturalisasi, tidak. Kalau itu sebagai solusi sesaat, solusi sementara, itu sih oke-oke saja. Tetapi kalau itu menjadi kebijakan utama untuk membentuk timnas itu nanti semuanya kita sandarkan dari naturalisasi meskipun itu punya darah Indonesia, ya sekali lagi saya mempertanyakan. Terus tugasnya PSSI itu apa? Itu loh. Tapi faktanya kan tidak demikian kan. Ya, ya jangan, belum. Karena kalau kita lihat loh Mas, kalau kita lihat dari eranya Nurdin Halid sampai sekarang, itu kalau di total ada hampir 30-an loh. Pemain tim yang dinaturalisasi. Nurdin Halid itu Nurdin Halid itu kan 2 orang kalau tidak salah, Christian Gonzalez sama satu lagi saya lupa. Lebih. Greg Mokolo. Ya, paling banyak itu waktu zaman juara Arifin. Ada Irfan Bahdim. Iya. Kemudian Kim Jeffrey Kurniawan. Itu Irfan Bahdim itu kalau nggak salah setelah juara Arifin. Juara Arifin itu sekitar 11.
Kemudian setelah itu Edi Rahmayadi ya. Edi Rahmayadi. Itu sekitar 5, Iwan Bule itu sekitar berapa? 4 ya. Ya. Sekarang ini juga mulai banyak lagi. Ya. Ya, sekali lagi tidak soal, tapi jangan jadi ini utama. Saya sih mengingatkan itu aja. Apa yang sudah dicapai oleh tim U23 ini, kita jangan bereforia secara berlebihan. Karena pengalaman-pengalaman harapan masa depan sepak bola Indonesia ini kan sudah berulang kali. Dulu ketika zamannya Primavera misalnya, ada Pak Reti. Kurniawan, Dwi Julianto, Indrianto Nugroho, ada Bima Itu kalau Sakti. itu memang euforianya Iya, berlebihan itu, iya. tidak berpijak pada dasar. Kalau Iya. ini euforianya berpijak pada dasar. Itu dia nggak, tapi apapun Apapun. kan pernah terjadi. Bareti juga ada masanya Uston Nawawi, ada Imran Nahumarum. Iya. Terus kemudian di 2013 Ada Evan Dimas. Evan Dimas Iya. dan kawan-kawan yang Nah, kita menjadi juara Piala AFF di Delta Sidoarjo. Itu kan menjadi sebuah pelajaran penting gitu loh. Jangan sampai talenta-talenta muda itu layu sebelum berkembang. Faktanya memang layu sebelum berkembang kan, setelah era-era itu Iya. kan kemudian tidak berlanjut. Nah, harapan besar bangsa kita ini tentu saja tim U23 ini akan terbang lebih jauh gitu loh. Betul. Akan mencetak prestasi-prestasi yang lebih tinggi lagi, masuk Olimpiade, bisa jadi nanti bisa juara Olimpiade, kan bukan hal yang tidak mungkin gitu. Meskipun nanti lawan Israel ya. Israel. Nah itu dia kalau kita juara. Kalau kita juara. Kalau kita juara kan kita nanti akan satu grup sama Israel. Itulah Gitu kenapa loh. Erick Thohir satu kali menang cukup lah. Jadi runner up pun nggak apa-apa. Ya, karena jadi runner up nggak ketemu Israel. Ya, tapi kan Kalau nanti 2 kali kan berarti bisa menang. Seandainya kita nanti masuk ke Olimpiade, kan mau tidak mau nanti bisa saja kita akan ketemu dengan Israel kan. Bisa. Nah itu seperti Bisa. apa nih Baskor? Ya itu terbelah lah kita. Ada yang bilang bahwa ini urusan sepak bola. Karena Arab Saudi saja ketemu Israel ya fine-fine aja main sepak bola. Bahkan Palestina pun kalau ketemu Israel juga main bola juga mau kan. Ranah sepak bola biasanya lain. Tetapi juga ada yang bilang bahwa sejarah kita ketika zaman Bung Karno kan menolak bertanding sebagai bentuk empati terhadap Palestina. Ya itu kita hargai, kita anggap sebagai sebuah bagian. Tetapi apakah format penolakan kita terhadap Israel harus seperti itu sampai ke ranah olahraga? Ya tentu saja ya tidak. Kenapa? Karena di olahraga yang lain kita bertanding kok dengan Israel. Di olahraga layar, di olahraga atletik, renang, itu beberapa kali kita ketemu Israel dan tetap mau bertanding. Mosok kalau di renang boleh, di ini boleh, sepak bola nggak boleh. Nah ini juga mana konsistensinya gitu loh. Ada standar yang berbeda. Ada standar ganda. Jadi samakan aja. Meskipun gara-gara itu pernah kita gagal menjadi tuan rumah Piala Dunia kan. Iya, Piala jadi Dunia U20 tapi ya. menurut saya itu bukan persoalan yang Iya. utama. Oke. Itu bisa kita siasati dengan berbagai macam alasan. Tapi yang paling penting menurut saya adalah meneruskan tadi itu bahwa kompetisi kita sekarang menjadi lebih bagus sejak adanya naturalisasi. Saya akui iya. Ada spirit kompetisi. Saya itu penikmat Liga 1. Jangan salah. Saya itu mengamati beberapa klub-klub. Persebaya itu sekarang punya namanya Tony Firmansyah, anak muda yang menggantikan Marcelino Ferdinand nantinya. Dengan posisi yang kurang lebih sama. Nah, bibit itu ditemukan dari mana? Dari Liga 1. Rizky Ridho itu belum pernah main di luar negeri. Tetapi kapasitas dia sebagai penjaga benteng pertahanan Indonesia nggak diragukan lagi. Baik di kelompok umur maupun di timnas. Witan Sulaiman itu meskipun pernah di Eropa, tapi kan lebih lama di Indonesia. Komang Wahyu itu Komang Teguh. Komang Wahyu, Komang Teguh. Komang Teguh itu. Yang tidak bukan. dilirik Bukan sama Komang Putra ya. Komang Putra itu udah tahun berapa Hernando itu? Ari Iya. itu dididik dari Persebaya, dari akademi, Elite Pro Academy, trio Hernando Ari, Rizky Ridho, dan Marcelino itu kan trio Persebaya dulu. Yang kemudian sekarang pindah Rizky Ridho ke Persija, Marcelino ke Belgia, sementara Hernando Ari masih tetap di Persebaya. Nah, ini menunjukkan bahwa ternyata tuah dari, kalau kita bicara tuah, efek domino dari adanya naturalisasi, itu adalah kebangkitan, rasa kebanggaan, rasa berkompetisi. Bahwa saya bisa mengalahkan pemain-pemain yang disebut oleh Grade A itu. Tetapi bukan dengan mulut, bukan dengan lisan. Dengan perbuatan, dengan aksi. Gitu. Jadi
apa yang dilakukan dengan kebijakan naturalisasi ini bukan saja menaikkan level permainan timnas, tetapi potensial untuk menaikkan level liga domestik. Kita nggak pernah saksikan kok sekarang di liga domestik itu wasit dipukuli, kena kartu merah kemudian mukuli wasit, nggak ada. Nendang wasit, nggak ada. Sekarang kompetisi kita sudah sangat-sangat teratur, sangat bagus. Kita tidak menyaksikan, ya terakhir kan tragedi Kanjuruhan itu aja. Dan itu adalah sebuah tragedi yang bukan semata-mata karena sepak bola, karena ada pengaturan manajemen penonton, manajemen sepak bola yang salah di situ. Kemudian ada proses keamanan yang salah di situ. Nah, tetapi setelah itu kan kita menyaksikan sepak bola sekarang bisa disaksikan bahkan oleh anak-anak. Di Liga 1 itu kalau kita saksikan biasa itu di Solo kah, di Gelora Bung Tomo kah, di mana-mana itu ya sudah kalah ya kalah, nggak ngamuk itu kan. Nggak ada yang ngamuk itu karena Kanjuruhan itu memberikan pelajaran. Selain tentu saja mereka punya spirit baru yaitu yang namanya berkompetisi untuk masuk menjadi anggota timnas. Tidak dengan keluhan, tapi dengan menunjukkan bahwa dia punya kekuatan, bahwa dia sanggup untuk dilirik oleh Sintayong sehingga menjadi anggota dari timnas. Saya kira Sintayong juga tidak serta-merta mendasarkan semuanya pada naturalisasi. Sintayong pasti bermimpi bahwa dari liga domestik itu juga akan lahir talenta-talenta yang kemudian justru dari liga domestik kemudian mereka main di Eropa, main di level yang liga yang koefisiennya lebih tinggi, Liga Jepang misalnya, Liga Korea, meskipun Liga Jepang itu dulu kan belajar dari kita juga ya, dari Galatama. Kan? Dari kita ya itu konsistensi intinya. Kalau soal euforia, saya kira kalau yang sekarang euforia kita itu layak karena kita sedikit lagi itu bisa masuk Olimpiade. Bayangkan loh, terakhir itu kita timnas putra sepak bola itu Olimpiade Melbourne tahun 1956 atau 68 tahun yang lalu. Waktu itu Olimpiade sepak bola itu masih diikuti oleh tim-tim senior. Jadi semua tim senior ikut. Baru kemudian regulasi itu berubah tahun 68. Tahun 68 diubah bahwa yang berhak mengikuti ini adalah tim amatir, bukan senior. Lalu kemudian diatur tahun 90-an menjadi U23 itu. Dengan menyisakan 3 pemain senior boleh. Itulah kenapa nama-nama beken seperti Lionel Messi, Luis Suarez, Angel Di Maria, kemudian siapa lagi? Neymar, Cristiano Ronaldo, itu mereka tampil di Olimpiade. Dani Olmo, Pedri, Unai Simon, itu timnas Spanyol itu, yang sekarang masih di timnas Spanyol itu, di Olimpiade terakhir mereka main. Nah, bayangkan coba kalau Indonesia nanti mentas di Olimpiade dan bertemu dengan talenta-talenta hebat dari sepak bola, itu artinya kita sudah sama, duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi dengan negara-negara lain di dunia. Dan itu wajar. Asal perlakuan euforianya tidak kayak dulu ketika tahun 2013 itu. Ya. Itu U19 menang lawan AFF ya. Menang lawan AFF, lalu sempat menang lawan Korea itu kan. Setelah itu digilir, dibawa ke seluruh Nusantara itu kan. Main bola dilawankan dengan tim mana. Harus wawancara di semua televisi dan seterusnya. Akhirnya sekarang main iklan bahkan Evan Dimas pun kan juga sudah nggak terlalu kedengeran. U19 yang kemarin itu tinggal siapa sekarang nyaris nggak ada yang bahkan udah nggak ada. Timnas kan. Ya, di timnas sama sekali nggak ada. Terakhir kan Evan Dimas. Tapi Evan Dimas kan pun sudah jarang dilirik oleh Sintayong. Hansamu itu kapan sempat dipanggil tapi juga nggak. Ya, Hansa Muyama, tapi sebentar saja kan ada Malis misalnya. Nah, jadi tidak seperti itu mestinya cara kita memperlakukan euforia. Nah, euforia sekarang itu lebih terarah karena ditujukan ke media sosial. Nah, lihat aja sekarang itu Nathan Chuaon follower di Instagram sudah 1 juta. Termasuk Tom klubnya Haye. dia. Klubnya dia Heerenveen itu dari 150 sekarang 400 ribu lebih. 400 ribuan followernya. Rayuan maut Venezia netizen juga Indonesia sama itu. juga. Klub-klub mana lagi kan? Klubnya Ragnar Orangmangun. Kita harus akui bahwa Sintayong ini membawa perubahan sangat besar dalam sepak bola Indonesia. Prestasi juga
membawa tim senior lolos Piala Asia, Ya. membawa tim U20 juga lolos Piala Asia, tim U23 sekarang bahkan sudah masuk semifinal gitu loh. Kunci suksesnya Sintayong ini apa, Mas Yaga? Ya kalau dari soal kapabilitas, ya kita tidak ragukan lah. Dia pernah membesut Korea Selatan, dia juga mantan pemain tim nasional Korea Selatan. Pengalamannya juga tidak sedikit kan. Dan yang paling penting kalau orang Korea Selatan itu kan soal karakter itu kan menjadi hal yang utama. Mental. Dan itu yang menurut saya dikedepankan oleh Sintayong kepada para pemain kita. Dan memang mental dan fisik itu kan menjadi kendala nomor satu lah sejak berpuluh-puluh tahun yang lalu. Secara skill, secara talenta sebenarnya kita tidak terlalu jauh lah dibandingkan negara lain. Bahkan kalau beberapa legenda sepak bola dunia setiap kali datang ke Indonesia tuh dia mengakui talentanya. Saya pernah wawancara dengan Dino Sof waktu itu. Tahun berapa saya agak lupa. Dia mengakui bahwa Dino secara Zoff itu skill, penjaga gawang Italia. iya, bahwa secara skill waktu itu dia melatih Lazio atau kalau tidak salah ya. Secara skill Indonesia itu tidak buruk-buruk amat. Jadi soal fisik dan mental dan itu yang dilakukan oleh Sintayong. Jadi ketika kemudian ada perdebatan, ada polemik apakah Sintayong itu harus diperpanjang atau tidak sampai akhirnya menyasar ke salah satu pengamat termasuk teman saya itu kan Towel itu kan itu habis-habisan dibully di sana sini. Tapi menurut saya orang-orang seperti Towel itu diperlukan juga kok. Ya. Jangan kemudian kita membuli dia habis-habisan. Apa yang dilakukan Towel itu serupa lah, bukan serupa, agak mirip dengan apa yang saya atau kami media alami waktu tahun 98 lah kalau tidak salah. Waktu itu kita setiap hari itu kita mengkritik Bernhard Schumm, pelatih nasional dari Jerman itu. Waktu itu belum ada media sosial, jadi saya atau media Indonesia tidak menjadi sasaran bulian netizen. Lihatnya Bernhard pencipta Schumm. nasional. Tapi Bernhard Schumm sendiri yang dia bilang ke salah satu wartawan juga, dia malah bilang, udah Jaka itu suruh jadi pelatih aja, bisanya cuma mengkritik setiap hari katanya. Ya tapi itu Yang ngomong Bernhard Schumm ya? Bernhard Schumm, dia ngomong ke salah satu wartawan juga, atau dia bilang ke saya gitu kan. Jadi menurut saya kritikan itu tetap harus kita berikan. Jangan semuanya pujian harus kita gelontorkan kepada Sintayong misalnya. Sintayong bagus, tapi kan dia juga harus perlu diingatkan. Jangan sampai terlena. Bahwa kemudian Sintayong diperpanjang, itu saya setuju. Karena kan sekali lagi, salah satu permasalahan sepak bola kita itulah terlalu sering ganti pelatih. Ya. Kalau dari catatan saya itu dari tahun 98 sampai 2001 atau sampai Sintayong, itu sudah ada 28 pergantian dengan 18 pelatih. Artinya kalau yang paling lama Sintayong ya? Sintayong kalau Benny Dolo juga beberapa kali. Berapa kali Beberapa dia kali. yang berbeda. Dan beruntun. Ya, itu termasuk yang lama. Jadi kalau kita rata-rata setiap tahun sekali ganti, ya bagaimana kita bisa berharap sebuah tim yang bagus ketika belum apa-apa diganti. Kalau prestasi yang buruk, kalau tidak ada progres yang kira-kira menjanjikan, bolehlah diganti. Tapi ini kan progresnya bagus di Sintayong ini, ya menurut saya harus dipertahankan. Dan langkah yang dilakukan PSSI mempertahankan sampai 2007 menurut saya langkah yang bagus. Ya almarhum Alfred Riedel, terus kemudian Ivan Kolev beberapa kali juga dalam periode yang berbeda yang berbeda. Jadi melatih timnas Indonesia. 28 pergantian dengan 18 kali pelatih. Ya. Jadi ada satu pelatih yang beberapa kali keluar masuk. Ketika saya interview Coach Indra Safri setelah membawa tim U22 ya saat itu SEA Games menjuarai SEA Games dan itu setelah 32 tahun ya. Kita tidak mendapatkan emas. Saya tanya kepada beliau, kepada Coach Indra, seberapa besar pengaruh Sintayong ini dalam sepak bola Indonesia, dalam perkembangan sepak bola Indonesia. Dan dia menceritakan, pada tahun 2020, ketika dia pertama kali ketemu Sintayong, itu dia membahas ada dua hal yang menjadi persoalan serius bagi perkembangan sepak bola Indonesia. Satu, persoalan fisik. Dua, persoalan mental. Yang ketiga adalah kita harus berani memotong generasi pemain. Dan itu dilakukan. Dan efeknya sudah kita lihat saat ini kan. Gitu. Jadi Sintayong mau mendengarkan Indra Safri.
Iya kan? Meskipun pada realitasnya kan banyak tuh dikotomi antara pelatih lokal, pelatih luar negeri kan. Itu Itu dia. nggak perlu itu. Karena dia. tidak semua negara itu bisa besar dengan pelatih dari negara yang bersangkutan. Betul. Banyak negara itu besar karena pelatih luar. Korea Selatan sendiri itu bisa masuk semifinal Piala Dunia kan yang latih Gus Hiding. Sampai Gus Hiding diberi warga kehormatan sebagai Korea Selatan. Kira-kira nanti Sintayong juga bisa seperti kayak Gus Hiding Belanda melatih Korea. Paling enggak yang penghargaan awal yang Jalan Sentiong itu. Iya, Keramat Sentiong jadi Keramat Sentiong. Keramat Sintayong. Halte bus. Oh iya, halte bus. Keramat Sintayong. Sintayong. Ini Coach Justin juga minta dibuatkan patung. Tapi memang yang gila itu sepak bola, militansi supporter sepak bola Indonesia. Kita bisa bayangkan stadion di Nasser bin Khalifah itu di Doha itu seperti kandang Indonesia, menjadi seperti layaknya GBK. Padahal Doha dari Jakarta ke Doha itu 6.000 kilometer lebih gitu. Tapi kan mereka TKI. Iya, TKI. Tapi banyak juga yang berangkat pekerja dari migran. Iya, dari tapi Indonesia. yang punya duit. Tapi kan peduli juga mereka. Iya. TKI Ya gini, kalau soal itu nggak usah diragukan. Dari sejak zaman dulu, itulah kenapa Gelora Bung Karno itu dulu kapasitasnya sampai 100.000. Bahkan ketika era Perserikatan, setiap Persib Bandung ketemu PSMS di final, termasuk Persebaya, PSIS ketemu ya, Persebaya. itu penontonnya bisa melebihi kapasitas sampai 120.000. Gelora Bung Karno, ya kan, Mas Jaka sebagai saksi sejarah lah. Itu menunjukkan bahwa sepak bola itu sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Hanya saja dulu kebanggaannya kalau kita sudah juara Asia, sudah juara SEA Games, Asia Tenggara, nah itu sudah bangga. Tapi sekarang ini kita bisa menatap level yang lain. Kita bisa menatap level Asia. Bahkan kita bisa menatap level dunia. Lolos Olimpiade saja itu sudah cukup. Perkara nanti di Olimpiade kita gagal ya itu lain soal. Yang penting lolos dulu Olimpiade. Karena hanya 16 negara kan yang berhak lolos di Olimpiade. Asia jatahnya 3,5. 3 lolos otomatis, setengahnya adalah playoff melawan Afrika. Jadi ini adalah pertaruhan sepak bola kita dan paling tidak sepak bola sudah membangkitkan optimisme. Sepak bola sudah mempersatukan. Sepak bola sudah berhasil menunjukkan bahwa mental pemenang itu bisa dibentuk kok. Sepak bola kita itu bukan sepak bola zaman dulu yang selalu inferior ketika menghadapi Thailand, ketika menghadapi Vietnam. Sudah kalah duluan. Boro-boro menghadapi Korea, menghadapi Thailand sama Vietnam saja sudah inferior. Tetapi sekarang tidak, mental itu sudah dipatahkan itu. Lalu ya berikutnya tinggal bagaimana konsistensi kan gitu. Nah, ketika konsistensi juga didapat, regenerasi juga dilakukan, liga-liga diperbaiki, elit pro akademi sekarang kan jalan itu. Marcelino, Hernando Ari, Rizky Ridho itu jebolan kompetisi elit pro akademi mereka itu. Yang di bawah naungan PSSI juga. Jadi ketika elit pro akademi hidup, lalu kemudian tingkat senior Liga 1-nya juga diperbaiki bagus, kompetisinya bagus, lalu banyak pemain yang bermain juga di luar di liga-liga elit Eropa, maka atmosfer sepak bola menjadi sesuatu yang luar biasa di Indonesia sekarang. Dan kita menyaksikan saat ini euforia ini ya bolehlah. Dari mosok kita orang bergembira nggak boleh. Bergembira itu susah loh sekarang di Indonesia. Ketika kita susah bergembira dan ada alat untuk bergembira, ya silakan bergembira segembira-gembira mungkin. Jadi mari kita rayakan. Mari kita rayakan kemenangan ini dan nanti malam kita rayakan lagi kemenangan itu. Saya kira itu. Iya. Yang menarik juga, ranking kita juga sudah meningkat kan ya, dari 173 jadi ke 134 kalau. Ya, ranking itu kan kemarin setelah ranking FIFA. Kualifikasi Piala Dunia. Ya. Kalau ini kan nggak pengaruh. Karena tidak masuk kalender FIFA ya. Enggak, maksud saya itu adalah salah satu. Nanti kita saksikan Juni nanti lah. Keberhasilan Sintayong kan. Juni nanti kalau kita menang lawan katakanlah Vietnam atau Irak gitu. Kita lolos ke babak berikutnya di kualifikasi Piala Dunia. Kita masuk ke 18 besar itu. Nah, tinggal nanti bagaimana kita bisa lolos Piala Dunia.
Memang ya, kegilaan supporter sepak bola Indonesia, termasuk juga netizen sepak bola Indonesia itu luar biasa. Bayangkan, dari followernya cuman ratusan, sekarang sudah jutaan. Klub Heerenveen itu, bagaimana netizen bola itu merayu Heerenveen agar bisa melepas Nathan Chua On untuk bisa membela tim U23 gitu loh. Heerenveen itu sekarang follower di Instagramnya 480.000. 480.000. Kalau nggak percaya lihat. Ya. Dan target netizen padahal bola dulunya, Indonesia. kemarin itu 2 minggu yang lalu masih 150.000 loh. Di podiumnya Mas Kori lucu gitu, menarik. Jadi netizen bola Indonesia itu menuliskan komentar betapa sayangnya mereka sama Heerenveen, betapa pedulinya mereka sampai mau mengirim rempah-rempah lah. Segala macam lah, nonton sambil naik pohon untuk Heerenveen latihan. Itu kan imajinasi yang luar biasa gitu loh dari netizen sepak bola Indonesia. Oke, waktunya sudah sedikit gimana? aja saya kira euforia ini jangan sampai membuat PSSI lupa diri loh. Karena kan tugas utama itu masih sangat berat dan masih jauh dari yang kita harapkan. Nggak terlalu jauh amat lah. Kalau kita lihat ya, sudah masuk semifinal. Bukan tim nasional, tim nasional tugas utama untuk memenangi kompetisi. Nanti itu kalau kita lihat data terakhir ya, kalau tidak salah 2 April kalau tidak salah. Itu kalau ranking kompetisi kita itu masih di peringkat 27 dari 43 negara anggota AFC. Bayangin, meriah iya, tapi kualitasnya jauh dari. Ya, tapi kan itu naik dari 30 sekian. Kita tuh masih di bawah Thailand, di bawah Malaysia, di bawah Vietnam, di bawah Singapura, bahkan di bawah Filipina. Ya. Jadi kalau ini tidak dibenahi secara serius, masih ada. Kalau kita lihat usia para pemain naturalisasi kan kepala 2 ya. Kalau dari usia pemain itu masih lah bisa 10 tahun. 10 tahun yang akan datang. Jadi saya kira 10 tahun itu bukan waktu yang terlalu pendek lah untuk berbenah bagi PSSI. Sehingga nanti naturalisasi itu bukan jadi solusi utama. Jadi nanti sumber dari tim nasional itu ya benar-benar dari kompetisi dalam negeri, syukur-syukur dari para pemain kita yang bisa bermain di luar negeri. Saya kira sih itu. Oke, baik. Jadi euforia boleh, bergembira juga boleh, tapi tugas utama juga jangan dilupakan, membangun sepak bola Indonesia. Saya kira cukup. Demikian, Sobat Media Indonesia, perbincangan kami, orang-orang dalam, kali ini memang agak berbeda. Kita ikut berevoria prestasi cemerlang dari sepak bola kita. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam olahraga.